Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Semua semoga dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik 4B dengan subtema energi alternatif. Pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang tercurah untuk kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberikan waktu untuk belajar. Biar Tuhan mau tolong kami mengerti akan pembelajaran kami hari ini. Kami mau serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan manfaat jagung, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, dan menjelaskan hak dan kewajiban menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia membutuhkan makanan untuk memperoleh energi di dalam tubuh. Nah, salah satu makanan pokok beberapa daerah di Indonesia itu adalah jagung. Nah, kita akan mencari informasi tentang manfaat jagung dari teks halaman 103. Kamu silakan buka juga bukumu halaman 103. Saya akan menampilkan terlebih dahulu paragraf pertama. Kita akan mencari manfaat jagung bagi manusia dari paragraf yang pertama. Oke, mari kita lihat apakah kamu menemukan manfaat dari jagung bagi manusia. Ya, ini saya garis bawahi. Manfaat jagung yang pertama yang kita dapati dari teks di paragraf pertama adalah sebagai makanan pokok. Sebagai makanan pokok. Karena selain menjadi sumber karbohidrat, jagung juga mengandung protein dan serat yang tinggi. Mari kita lanjut ke paragraf yang kedua. Nah, apakah kita menemukan manfaat lain dari jagung? Ya, jagung dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Bisa jagung bakar, jagung rebus, bakwan jagung, nasi jagung, berondong jagung, sayur asam, sayur bening dan lain sebagainya. Ya. Mari kita ke paragraf ketiga. Oke, mari kita cari manfaat dari jagung. Ya, biji jagung kering itu dijadikan untuk membuat tepung jagung atau maizena yang biasanya digunakan mama itu untuk mengentalkan sup atau saus, ya. Kita ke paragraf yang terakhir. Paragraf keempat. Ya, selain menjadi atau sebagai bahan makanan, jagung juga dimanfaatkan dalam industri kerajinan. Ya, bisa berupa lampu hias atau hiasan ruang tamu lain. Dan jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengganti campuran plastik atau polimer. Oke, banyak ya manfaat jagung ya. Nah tadi kita sebut juga jagung bahwa jagung itu sebagai makanan pokok beberapa daerah di Indonesia. Mari kita lihat juga 5 makanan pokok selain nasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah sagu. Itu di Maluku dan Papua. Ya, karena wilayah tersebut itu memang kaya dengan tanaman sagu. Ini bentuknya ya. Kemudian yang kedua adalah beras singkong
di Desa Cirendeu, Cimahi, Jawa Barat. Ya, singkong tumbuh subur di desa ini, sehingga masyarakatnya itu menjadikan singkong sebagai makanan pokok mereka. Nah, mereka mengolah singkong itu menjadi tepung atau beras singkong. Kemudian yang ketiga adalah sakelan atau nasi jagung. Itu di daerah Sigedong, Temenggung, Jawa Timur. Oke. Selanjutnya ada jamawut di Biak Numfor, Papua. Itu sejenis tanaman serealia. Oke. Dan yang terakhir yaitu ubi jalar di suku Dani. Mereka menyebut ubi jalar itu sebagai hipere. Ya. Oke. Kita sudah melihat bahwa sumber energi selalu kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita memiliki hak dan kewajiban untuk menghemat energi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih ingat kamu definisi hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapat seseorang. Kewajiban itu adalah segala hal yang harus kita laksanakan. Mengapa kita harus menghemat energi? Ya, tindakan ini diperlukan untuk mengurangi penggunaan energi. Tujuannya agar penggunaan energi di alam ini tidak cepat habis. Pada buku tematikmu 4B ini sudah semua dituliskan bagaimana hak dan kewajiban terhadap sumber energi yang kita pakai sehari-hari. Nah, saya akan mengambil contoh beberapa, yaitu yang pertama adalah air. Kamu sudah tahu tentunya ya apa saja hak yang kita bisa dapatkan dalam sumber energi air ini. Yang pertama, mendapatkan air bersih tentunya yang kamu bisa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk mandi, minum, untuk memasak, mencuci pakaian dan segalanya. Ya, banyak hal yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan air. Kemudian hak kita adalah bebas menggunakan air bersih. Nah, selain hak ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Contohnya apa? Mematikan keran jika sudah tidak digunakan, menggunakan deterjen sekali bilas untuk mencuci pakaian, atau ada lagi air bekas cucian beras bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Kemudian tidak melakukan pencemaran terhadap ketersediaan air, misalnya tidak membuang sampah sembarangan di sungai, ya. Kemudian menjaga kondisi air agar selalu bersih. Nah, ini adalah hak dan kewajiban terhadap air. Kemudian listrik. Kita sudah belajar sebelumnya ya. Hak kita adalah menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari. Banyak peralatan rumah tangga kita di rumah itu banyak menggunakan listrik sekarang ya. Misalnya apa? Rice cooker, ya kan? Kemudian televisi, radio, dan ya banyak sekali yang bisa kamu jumpai di rumah. Kemudian mendapatkan air listrik yang lancar dan aman. Terlebih lagi malam-malam ya, kalau sudah listriknya mati, gelap, kamu jadi ada beberapa anak yang takut karena gelap. Oke, selain hak, kita memiliki kewajiban. Yang pertama, mematikan alat elektronik setelah digunakan. Ya, televisi kalau sudah tidak kamu tonton lagi acaranya, ya kamu matikan. Jangan dibiarkan hidup terus. Kemudian pada pagi hari atau siang hari bisa dimatikan lampu, karena ya cukup kamu membuka jendela supaya ruangan lebih terang. Kemudian tidak boros listrik, tidak dipakai semuanya. Nah, itu
salah satu juga kewajiban dalam menghemat energi. Dan tentunya sebagai warga negara kita wajib membayar tagihan listrik. Dan masih banyak lagi sumber energi yang sudah kita pelajari dan kita sudah juga mengetahui bagaimana hak dan kewajiban terhadap sumber energi yang kita butuhkan, kita pakai di dalam kehidupan kita. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita, tematik kita hari ini. Tadi kita sudah belajar apa? Ya, tentang sumber energi manusia yaitu makanan ya. Ada juga jagung, juga tadi ada beberapa makanan pokok yang dimakan masyarakat Indonesia ya. Seperti tadi sagu, masih ingat ya? Sagu, ada ubi jalar. Nah, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kamu silahkan mengulang terus, rajin membaca bukumu ya nak ya, rajin membaca buku. Oke, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.